Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Trang sangat tidak memahami ini pertama kalinya dia melihat orang seperti mereka. Cara berpikir para Saiyan lama sangat tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Sebelumnya, Nas mengatakan kalau dia hidup untuk mencari orang-orang yang kuat. Dan setelah begitu banyak pertarungan, dia bertemu seseorang yang tidak suka berkelahi. Selain itu, Trang sangat muak karena Nas selalu melemparkan pertanyaan aneh. Nas nanya balik meskipun ini bertentangan dengan prinsip Trunks, tapi dia yakin Trunks akan tetap bertarung. Dan Trunks pasti akan melakukan segalanya untuk bertahan. Nas menegaskan keinginan dan keadaan orang lain itu tidaklah penting. Dan baginya itulah prinsip Saiyan yang sebenarnya. Tapi Nas juga ingin tahu kenapa Trunks masih saja memegang tubuh Goten. Sebagai seorang Saiyan sejati, Nas tegaskan yang lemah gak boleh dikasih ampun. Selain itu, Goten yang sudah mati pasti sangat tidak bermanfaat dan lebih baik dibuang saja. Tiba-tiba, Trunks sontak dibuat kaget melihat Goten hilang dari genggamannya. Ternyata Nas menggunakan kekuatannya untuk menghempaskan tubuh Goten ke udara. Di sini, Trunks sontak berteriak dan sangat khawatir karena Nas selalu melakukan hal yang gak bisa dia bayangkan. Dan benar saja, Nas menembakkan laser 2 jari yang melesat dengan cepat ke arah Goten. Trunks berusaha untuk menghentikannya. Namun dia sangat terlambat hingga laser itu menghancurkan tubuh Goten berkeping-keping. Terjadilah ledakan yang cukup besar sampai menghempaskan Trunks balik. Nah, setelah tubuh Goten jadi abu, Trunks nggak bisa menahan sedihnya sampai meneteskan air mata. Sedangkan Nas sendiri kembali menunjukkan senyuman psikopatnya. Trunks mulai meluapkan rasa kesalnya dan masih nggak percaya orang keji seperti Nas ada di semesta ini. Lalu Nas kembali meremehkannya yang buat Trunks nggak bisa menahan amarahnya lagi. Trunks berkata kalau dia nggak bakal maafkan Nas atas apa yang Nas lakukan pada Goten. Nas berkata kenapa Trunks malah marah padahal dia sudah menghilangkan hambatan seperti Goten. Di sini Trunks yang sudah nggak bisa menahan diri langsung meledakkan amarahnya menjadi Super Saiyan. Ngelihatnya sontak buat Nas melongo karena ledakan kekuatan Trunks sangatlah dahsyat. Trunks berubah menjadi Super Saiyan gondrong tapi dengan amukan yang luar biasa seperti Broly. Karena bola hitam matanya telah hilang, yang ada cuma emosi yang tak tertahankan. Trunks menegaskan kalau dia bakal menghancurkan Nas dengan kekuatan penuh yang dia miliki. Meski begitu, Nas malah makin senang karena Trunks memiliki kekuatan yang jauh di atas Goten. Nas juga menyimpulkan Saiyan baru ternyata mengubah amarah menjadi kekuatan. Begitupun dengan Grippy dan juga Bocah yang sangat senang melihat kekuatan Trunks. Sementara itu, Gohan yang gak merasakan ki dari Goten segera pergi ke tempat pertarungan. Dia juga sangat terkejut karena sekarang Trunks lagi menaikkan kekuatannya juga. Gohan sangat penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan dia harus cepat agar sesuatu buruk tidak terjadi pada keluarganya. Kemudian Nas yang sudah nggak bisa menunggu minta Trunks untuk memulai pertarungan. Tanpa ragu, Trunks langsung menyerang dengan ganas. Trunks meluncur dengan cepat lalu saling beradu serangan dengan brutal. Mereka saling melancarkan pukulan dan tendangan yang nampaknya masih cukup seimbang. Ketika melihat kesempatan, Trunks bersiap untuk menggunakan pukulannya. Namun, Nas dapat menyadarinya hingga dia mampu menghindari pukulan itu. Sebaliknya, Trunks juga dapat menghindari pukulan Nas. Lalu, mereka lanjut jual beli serangan sengit yang getarannya sampai meluas ke berbagai tempat. Melihat sengitnya pertarungan mereka, Grippy sampai senyum-senyum sendiri. Dia cukup kagum karena Saiyan baru ternyata dapat menghibur Saiyan lama. Di sini, Trunks berhasil mendaratkan pukulannya hingga pipi Nas bonyok. Lalu dilanjut dengan pukulan lagi yang tepat mengenai perutnya. Merasakannya sontak membuat Nas memuntahkan banyak iler. Terakhir, Trunks melancarkan tendangan madun yang menghempaskan Nas terbang melayang jauh. Di saat Nas coba kembali bertahan, tiba-tiba dia kembali dibuat terkejut. Ternyata Trunks menciptakan sebuah bola energi yang mirip Genki Dama lalu melemparkannya dengan sangat keras. Nas menahan sekuat tenaga bola energi itu dan sangat penasaran kenapa kekuatannya sedahsyat ini. Lalu energi itu pun meledak dengan hebat menciptakan kehancuran yang luar binasa. Meski begitu, dua temannya masih santai saja seperti sudah tahu kalau itu bukanlah masalah. Benar aja Nas masih selamat meskipun tubuhnya telah dipenuhi dengan luka. Nas kembali senyum karena nggak sangka Trunks bisa mengejutkannya. Dan dia sangat ingin melihat lagi sampai di manakah kekuatan Trunks yang sebenarnya. Lalu Nas menawarkan agar mereka meningkatkan lagi kekuatannya. Dia pun akan melakukannya dan minta Trunks untuk tidak mengecewakannya. Mendengar itu, sontak saja membuat Trunks sangat terkejut.
Tiba-tiba Nas langsung ngeden dengan keras untuk meningkatkan kekuatannya lebih hebat lagi. Setelah itu nampaklah perubahan baru Nas yang kini diselimuti oleh kilatan listrik seperti Super Saiyan 2. Nas nampak sangat percaya diri kalau kali ini dia pasti bakalan menang. Lalu dia pun mengajak Trunks untuk melanjutkan pertarungan mereka. Trunks sangat khawatir karena Nas tahu dengan perubahan itu dia pasti bisa mengalahkannya. Dan sangat penasaran seberapa banyak sebenarnya kekuatan yang masih disembunyikan oleh Nas. Tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat tinggi, Nas sudah muncul di hadapan Trunks. Bahkan Trunks saja sampai kaget karena dia nggak menyadari kedatangannya. Nas langsung melancarkan pukulan pada Trunks dan mendorongnya sangat kuat. Hal itu sontak saja membuat Trunks sampai mental sangat jauh. Nggak sampai situ, Nas muncul lagi di depannya lalu memukul perutnya sampai mencret. Lagi-lagi hal itu buat Trunks nggak berdaya sampai tubuhnya terjun menghantam tanah. Nas yang masih menusukkan tangannya kembali menciptakan sebuah bola energi yang sangat besar. Kelihatannya dia pengen ngebalikin apa yang Trunks lakukan tadi. Tanpa ragu, Nas langsung mengarahkan super bola energi itu yang kemudian menciptakan ledakan yang sangat besar. Dampaknya sampai meluas dan dirasakan oleh dua temannya. Dan dari serangan itu membekas menjadi lubang yang sangat besar serta Trunks tepar tidak berdaya. Dia kembali ke bentuk biasa dengan kondisi tubuh yang sangat memprihatinkan. Nas merasa ini adalah akhir yang sangat menyedihkan. Dia tidak menyangka kalau Trunks bakal berakhir cepat seperti ini. Sedangkan dirinya sebenarnya masih sangat ingin bertarung. Saat tahu Trunks nggak mungkin bisa bergerak lagi, Nas langsung mengarahkan tangannya untuk menghabisi Trunks. Dia melancarkan tinju saktinya yang melesat cepat pada Trunks. Tapi tiba-tiba seseorang datang menghentikannya yang ternyata itu adalah Gohan datang meskipun sedikit telat. Nas sangat penasaran siapakah sebenarnya orang itu. Tanpa menghiraukan perkataannya, Gohan langsung mengobrol dengan Trunks. Gohan minta maaf karena dia terlambat. Sebelumnya, Gohan pergi dulu untuk mengambil beberapa kacang senju. Dia pun memberikannya pada Trunks yang membuat Trunks sontak sembuh kembali. Melihat keajaiban itu, tentu buat Nas sangat kaget. Loh, ada dukunkah di sini? Selain itu, Nas juga kaget Trunks telah mendapatkan energi penuhnya kembali. Lalu, Gohan nanya di mana Goten sekarang. Sambil nangis kejar, Trunks bilang kalau Goten sekarang telah mati. Nas pun membenarkan itu. Tujuannya datang adalah untuk melawan yang kuat. Dia sangat tidak peduli dengan yang lemah karena mereka cuma menjadi beban. Trunks ngejelasin pada Gohan, pikiran para Saiyan lama sangat berbeda dengan mereka. Orang-orang itu sama sekali tidak memiliki perasaan dan hanya menyerang targetnya. Serta memiliki sifat pengecut karena membunuh Goten di saat Goten sudah tidak berdaya lagi untuk bertarung. Nas pun mengatakan ketika Goten gak bisa lagi untuk bergerak, maka itu hanya akan menjadi pengganggu saja. Nas sama sekali gak peduli dengan yang lemah. Tapi setelah melihat ekor Gohan, Nas yakin Gohan adalah bangsa Saiyan yang teratas. Setelah itu, Nas juga merasakan kekuatan Gohan yang melebihi dua orang Saiyan lemah yang tadi dia lawan. Sedangkan Gohan yang kesal dengar itu meminta Nas untuk diam. Gohan langsung meledakkan amarahnya hingga kedahsyatannya menggetarkan planet bumi. Dengan kemarahan yang besar, Gohan pun menggunakan perubahan terkuatnya yaitu Super Saiyan 5. Dalam bentuk ini, bukannya takut, Nas malah makin kesenangan melihatnya. Nas bilang kalau itu adalah kekuatan yang dia cari dan sangat layak untuk menjadi lawannya. Di saat Nas masih ngoceh tidak jelas, Gohan langsung menghajar wajahnya dengan keras. Melihat itu, sontak saja membuat temannya dan Trunks sangat terkejut. Tubuh Nas sampai terpental jauh dan mendapatkan luka yang telak di wajahnya. Namun Nas masih sangat senang dan dia langsung segera bangkit lagi. Dia makin kesenangan dan menganggap Gohan adalah lawan yang terbaik. Selama pertarungan yang dilakukannya, Nas baru pertama kali bertemu dengan orang sekuat Gohan. Begitupun dengan dua temannya yang sangat tidak menyangka Saiyan baru ternyata bisa menyaingi para Saiyan lama. Maka dari itu, sebagai maniak dalam bertarung, Nas juga bakal mengeluarkan semua kekuatannya. Dia kembali ngeden sekuat tenaga, bahkan kali ini ngedennya lebih keras. Merasakannya tentu saja buat Trunks kaget dan berkata dia belum pernah merasakan hal seperti ini. Sedangkan untuk Gohan sendiri masih santuy saja dengan tatapan seriusnya. Lalu dari kumpulan asap yang tebal, Nas ternyata menggunakan perubahan lain yang melampaui Super Saiyan ungu. Meskipun rambutnya masih ungu, tapi perubahan ini lebih mirip dengan Super Saiyan 4. Bisa dikatakan Super Saiyan ini mungkin adalah versi SSJ 4 dari bangsa Saiyan lama. Nas kembali menunjukkan senyuman pasta gigi dan dia akan membuat pertarungan ini lebih menyenangkan. Gohan nampak makin kesal dan gak bakalan maafkan Nas sampai kapanpun. Dua temannya pun sangat bahagia karena pertarungan sekarang bakalan lebih sengit dari sebelumnya.
Sekarang adalah bentrokan dari Super Saiyan berbeda akan dimulai untuk menentukan versi Super Saiyan siapakah yang lebih kuat. Kemudian Nash pun pemanasan sebentar karena ini adalah pertarungan yang dia tunggu-tunggu. Sedangkan Gohan sendiri hanya diam saja untuk menunggu apa yang bakal Nash lakukan. Setelah itu Nash pun langsung menyerang Gohan dengan ganas. Dia melancarkan pukulannya namun masih dapat ditahan Gohan dengan mudah. Di saat Gohan lengah, Nash lanjut melancarkan tendangannya yang sontak saja mengenai muka Gohan dengan telak. Nggak sampai situ, Nash juga bersiap untuk melancarkan lagi tendangan kaki satunya. Gohan yang bisa melihatnya dapat menahan tendangan itu pakai satu tangan. Setelah itu, Gohan memutar tubuhnya lalu melempar Nash terbang melayang jauh. Di saat Nash coba buat bertahan, Gohan langsung menyerang lagi dengan kecepatan yang tinggi. Gohan melancarkan pukulannya sampai dampaknya meluas dengan sangat hebat. Saat tahu Nash menghindar ke udara, Gohan sudah muncul lagi tanpa sepengetahuan Nash. Dengan begitu, Gohan dapat menjitak kepalanya sampai Nash pasrah saja. Setelah itu, Gohan memberinya tendangan Messi yang kembali menghempaskan Nash sangat jauh. Masih nggak puas dengan itu, Gohan mengejarnya lalu melancarkan serangan boga mentah. Tubuh Nash yang nggak berdaya sampai terjun menghantam tanah. Teman-temannya yang lihat malah sangat senang dan ingin sekali bertarung melawan Gohan. Sedangkan Gohan sendiri yang gak mau bermain-main berniat mengakhiri pertarungan ini dengan jurus andalannya. Gohan menggunakan jurus khasnya yaitu Masenko. Laser itu melesat dengan cepat yang bahkan menciptakan ledakan super besar. Dampaknya membuat asap tebal, tapi Gohan sudah menyangka kalau itu nggak bakal berhasil membunuhnya. Benar saja, Nash masih hidup meski tubuhnya kini mendapatkan banyak luka. Dia masih sangat semangat karena sudah lama nggak melawan musuh setingkat dengan dirinya. Trunks sendiri nampak sangat kagum karena Gohan selalu bisa diharapkan dengan baik. Jika seperti itu terus, Trunks yakin Gohan bakalan menang. Gohan menegaskan kalau dia datang bukan untuk menikmati pertarungan ini. Satu-satunya yang dia inginkan adalah mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Nash sontak mengejeknya karena Gohan memiliki sifat yang sangat berbeda dengan para Saiyan lama. Baginya tidak ada yang lebih seru selain pertarungan selama mungkin. Muak dengan itu, Gohan kembali menyerang dengan cepat. Mereka sama-sama saling memukul wajah masing-masing hingga menciptakan percikan kilat besar. Lalu dilanjut dengan jual beli serangan sengit yang lagi-lagi berdampak meluas pada seluruh bumi. Trunks dan yang lainnya saja sampai harus berjuang untuk tetap bertahan. Dari serangan yang mereka lakukan, Gohan seperti merasakan sesuatu yang aneh dari orang itu, yaitu semakin lama pertarungan mereka, semakin lincah juga gerakannya. Tentunya hal itu buat Gohan kagum karena dalam pertarungan singkat, Nash mampu beradaptasi dengan gerakan Gohan. Jika terus seperti ini, Gohan yakin dialah yang bakal kalah. Oleh karena itu, Gohan akan menguatkan tekadnya lagi dan harus menang apapun yang terjadi. Di saat mereka saling mundur ke belakang, Gohan kembali bersiap melancarkan pukulannya. Gohan berhasil menghajar mukanya dengan keras sampai Nash nggak bisa menahan sakit di pipinya. Nggak cuma itu, Gohan juga lanjut lagi melancarkan pukulan nuklir bertubi-tubi. Nash makin sangat tidak percaya, tapi Gohan terus saja menggencarkan serangannya. Gohan memukulnya lagi sangat keras sampai Nash terpental beberapa meter. Tiba-tiba Nash sontak dibuat terkejut karena saat ini Gohan akan menggunakan jurus andalan Piccolo. Nggak lain, jurus itu adalah Makan Kosapo. Gohan mengumpulkan energi sangat besar lalu menembakkan laser itu. Makan kau sana! Laser itu melesat dengan sangat cepat hingga Nash nggak bisa menghindarinya. Dari dahsyatnya serangan itu, temannya sampai Trunks saja coba bertahan dari dampak yang luar binasa. Tapi terlihat Nash masih hidup meski tubuhnya sekarang sudah bolong seperti donat. Nash merasa makin senang karena adrenalin seperti inilah yang dia butuhkan untuk maniak dalam bertarung. Dengan perasaan seperti ini membuatnya makin gak bisa berhenti untuk bertarung. Maka dari itu Nash kembali ngeden sekuat tenaga yang membuat temannya senang karena akhirnya Nash menggunakan kekuatan penuhnya juga. Nash meledakkan aura kinya sangat besar yang buat Gohan kali ini mulai merasakan dampak kedahsyatannya. Lalu nampaklah bentuk baru Nash yang kini masih menggunakan SSJ 4 namun diselimuti aura yang sangat tebal. Nash sangat mengagumi kekuatannya karena dia bilang semakin seru pertarungan maka semakin kuat juga dirinya. Gohan pun sangat menyesal karena dia telah memicu untuk Nash bisa membangkitkan kekuatan seperti itu. Nash menegaskan kalau sekarang dia telah melampaui batasannya. Jika tidak melakukan pertarungan ini, mungkin sampai kapanpun dia nggak bakal bisa meningkatkan kekuatannya juga. Trunks pun makin dibuat bingung dari banyaknya orang, Nash adalah orang yang hidup cuma untuk bertarung. Karena seperti yang pernah dikatakan Nash, seorang Saiyan sejati hanya hidup untuk pertarungan. Lalu Nash minta Gohan untuk melanjutkan pertarungan mereka.
Dia ingin mengetahui sampai di manakah batas kekuatannya ini. Dengan cepat, Nas langsung memulai serangannya. Dia melancarkan tendangannya yang masih bisa dihindari oleh Gohan. Namun ternyata itu hanya tipuan. Nas melakukan pukulannya yang dengan cepat Gohan hindari juga. Tapi lagi, semua itu cuma tipuan, bos. Yang sebenarnya, Nas mencengkeram kepala Gohan lalu membantingnya sampai menghantam tanah. Dampaknya sampai menghancurkan tanah yang membuat Nas sangat senang. Tapi tiba-tiba Gohan menaikkan aura ki-nya yang sampai menghempaskan Nas ke udara. Setelah itu Gohan balik melakukan serangan cepat. Mereka saling beradu pukulan dengan sengit lalu Gohan melancarkan pukulannya. Sebaliknya Gohan pun mendapatkan pukulan keras di perutnya. Mereka lanjut jual beli pukulan sengit yang ketika Gohan lengah, Nas kembali menghajar mukanya dengan keras. Nas sangat menikmati kekuatan barunya lalu bersiap lagi menciptakan energi dari dua tangannya. Dia menyatukan energi itu hingga membentuk bola energi yang sangat kuat. Gohan yang gak mau kalah bersiap juga menggunakan jurus andalan Goku yaitu Super Kamehameha. Tanpa ragu mereka serentak menembakkan jurus masing-masing yang beradu dengan sangat hebat. Di saat keduanya bertahan sekuat tenaga, Nas malah menaikkan lagi kekuatannya pada laser itu. Yang sontak saja Kamehameha kalah hingga Gohan dihempaskan laser Nas dan meledakannya. Trunks langsung berteriak dan sangat khawatir akan kondisi Gohan. Sedangkan Nas sendiri makin kagum dengan kekuatannya yang sangat besar ini. Beruntungnya saat ini Gohan masih hidup meski dirinya telah balik ke bentuk biasa. Nas kecewa dengan itu padahal dia sudah berusaha mengurangi batas kekuatannya tadi. Jadi Nas bertanya apakah semua ini sudah berakhir, Om? Tapi Nas juga nggak mau membunuh Gohan karena itu hanya akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, Nas mendapatkan sebuah fakta kalau kekuatan Gohan berasal dari kemarahannya. Jadi, dia yang masih ingin bertarung akan mencoba sesuatu untuk memancing emosi Gohan. Nas pun mulai berpikir apa sebenarnya yang bisa membuat Gohan meluapkan amarahnya. Jadi, dia coba buat menghajar Gohan dulu dan melihat apakah Gohan bakal melepaskan amarahnya. Dia menghajar Gohan bertubi-tubi sampai Trunks hanya bisa berteriak saja mengkhawatirkannya. Jika dia melawan pun, maka hasilnya akan percuma saja. Gohan yang dihajarnya sampai terpental ke tanah hingga berlutut nggak berdaya. Namun Nas masih merasa bingung kenapa Gohan belum juga meluapkan amarahnya. Tiba-tiba Nas teringat dengan Trunks yang bangkitkan kekuatan hebat saat kematian Goten. Jadi dia pun akhirnya mengerti kunci kemarahan dari Saiyan baru adalah jika orang-orang yang dicintainya dilukai. Maka dari itu Nas langsung datang ke tempat Trunks yang buat Trunks sampai merasa panik. Dengan keji, Nas langsung menusuk tubuh Trunks sampai bolong dengan tangan kotornya. Gohan pun sampai berteriak dan gak menyangka itu bakalan Nas lakukan. Nas menegaskan kalau dia sudah gak tertarik lagi dengan Trunks. Dan kematian Trunks dia yakin demi sesuatu yang lebih besar lagi. Saat melihat Trunks mati di hadapannya, Gohan kembali meledakkan amarahnya yang luar binasa. Dia kembali menggetarkan seisi semesta yang membuat ketiga Saiyan itu penasaran apakah Gohan akan sesuai apa yang Nas bayangkan. Dengan tangisan yang deras, Gohan terus meluapkan kemarahan yang sangat besar. Nggak lama kemudian terjadi pancaran aura ki yang luar biasa, membuat ketiga Saiyan itu sampai terkejut. Gohan membangkitkan Super Saiyan baru yaitu Super Saiyan 6. Nampak ditunjukkan bentuk baru dari Super Saiyan 6 dengan rambut menjulang ke atas berwarna merah tua, serta dengan kilatan aura yang sangat pekat menyelimuti tubuhnya. Selain itu, dari bentuk matanya sendiri sangat tajam seperti layaknya Super Saiyan 3. Nah, sangat senang melihatnya karena dia rasa itu adalah kekuatan sejati dari Gohan. Grippy pun sangat senang Saiyan baru benar-benar tahu cara menghibur mereka para Saiyan lama. Nas mengatakan dia emang sudah menyangka kalau Gohan menyembunyikan sesuatu yang kuat di dalam dirinya. Dan baginya itulah kesenangan terbesar dalam menjadi seorang bangsa Saiyan. Nas pun menaikkan aura ki-nya dan meledakkannya untuk membuktikan kalau dirinya masih jauh lebih kuat dari Gohan. Grippy makin merasa senang dengan apa yang bakal mereka lakukan kali ini. Nas menantang Gohan untuk memulai ronde terakhir dan menentukan Super Saiyan siapakah yang lebih kuat. Gohan sendiri hanya diam saja memandangi Nas dengan wajah yang serius. Tanpa ragu, Nas langsung menyerang dengan sangat percaya diri. Tapi tiba-tiba mukanya malah dihajar dengan keras sampai temannya yang lihat saja sontak melongo. Dalam serangan itu, tubuh Nas sampai terpelanting lalu berakhir terpental sangat jauh. Tiba-tiba Gohan muncul lagi di atasnya, lalu duar, dia menikam Saiyan sampai tubuhnya terperosok masuk ke dalam tanah. Setelah itu dikasih pukulan bertubi-tubi yang kembali membuat Nas mental menghantam bebatuan. Bahkan mentalnya sangat jauh dan berakhir tergeletak tidak berdaya.
Di saat Nas akan bangkit, Gohan sudah muncul lagi di hadapannya. Gohan sontak melancarkan tendangan Messi yang menghantam dagu Saiyan itu sampai sengklek. Lalu Gohan menghabisinya menggunakan laser. Kedahsyatannya bahkan menciptakan ledakan besar yang berakhir dengan bekas yang sangat luas. Nas yang masih bisa bertahan mengakui kalau kekuatan Gohan sudah berada jauh di atas kekuatannya. Dan dia telah mencapai batasnya, tapi masih ingin menikmati pertarungan ini sedikit lagi. Meski begitu, tubuhnya berkata lain. Tubuhnya nggak bisa lagi untuk bertarung yang membuat Nas balik ke bentuk biasa. Setelah itu, dia pun tepar tidak berdaya. Tiba-tiba, Gohan sontak dibuat kaget, Grippy malah menghajar Nas dengan keji. Grippy mengatakan kalau dia sangat kagum pada Gohan karena Gohan memiliki kekuatan yang hebat. Jadi, Grippy menantang Gohan untuk bertarung dengannya sekarang. Grippy mengatakan setelah Nas mati, dia sudah nggak menganggapnya sebagai teman lagi. Dan dia pun nggak peduli dengan keluarga maupun teman. Karena satu-satunya hal yang mereka perjuangkan adalah kepentingan. Kemudian Grippy langsung ngeden sekuat tenaga dan berubahlah dia menjadi Super Saiyan ungu. Sama seperti Nas sebelumnya, tapi nampaknya Super Saiyan yang ini memiliki kekuatan yang lebih hebat. Dan itu ditegaskan oleh Grippy sendiri kalau dia tidak akan mudah dikalahkan seperti Nas. Dia akan manfaatkan kekuatan Gohan demi membangkitkan kekuatannya yang lebih hebat lagi. Tanpa ragu, Grippy langsung memulai serangannya. Dia melancarkan cakarannya lalu mencakarnya lagi, setelah itu melakukan tendangan janda. Namun Grippy yang lengah membuat Gohan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia memukul perutnya sampai Grippy memuntahkan banyak darah. Bahkan tubuhnya sampai mental cukup jauh. Dia mengejarnya lagi dengan cepat, setelah itu kembali menghajarnya menggunakan serangan sikut. Terakhir, Gohan menembakkan laser super besar yang menghantam Grippy dengan sangat dahsyat. Bahkan lagi menciptakan ledakan yang super besar. Namun ternyata seperti yang dikatakan kalau Grippy memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Nas. Grippy malah menikmati serangan Gohan dan malah ingin menambah lebih banyak lagi. Kemudian Grippy menciptakan bola energi lalu menembakkannya pada Gohan. Gohan berhasil menghindari serangan Grippy seperti cakaran, sikutan, bahkan tendangan ngangkang pun dia hindari. Semua serangan yang Grippy lancarkan nampak nggak berguna bagi Super Saiyan 6. Sebaliknya, Gohan melancarkan tendangan penalti yang mengenai perut bagian samping Grippy. Di saat Grippy mengeluh sakit, Gohan malah menambah sakitnya lagi dengan memukul perutnya sampai mules. Tapi di sini Grippy malah makin menikmati apa yang Gohan lakukan. Sampai-sampai Gohan saja bingung. Gohan minta Grippy buat menyerah karena dia nggak mungkin bisa menang melawannya. Melanjutkan hanya buang waktu saja bagi mereka. Meski begitu, Grippy tetap nggak mau menyerah. Karena Saiyan sejati tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti ini untuk melawan orang kuat. Dengan gaya seperti Tante Garing, Grippy merasa sedikit lagi dia pun bisa evolusi. Jadi dia minta Gohan untuk menambah serangan kepadanya. Gohan sangat penasaran apa sebenarnya pemicu bagi evolusi mereka. Dia nggak mau mengulang dua kali setelah tadi Gohan lah yang menjadi pemicu bangkitnya kekuatan Nas. Gohan nggak mau Grippy pun sampai memiliki kesempatan untuk berevolusi. Melihat Gohan gak menyerang lagi, Grippy sampai bertanya-tanya kenapa Gohan sangat waspada kepadanya. Jadi Grippy lah yang melakukan serangan balik. Dia melancarkan lagi tendangannya, pukulannya yang semuanya dapat diatasi oleh Gohan. Namun di saat Gohan lengah, Grippy berhasil mendaratkan tendangan janda piring yang sangat amazing. Gohan langsung pergi untuk menjauh. Namun Grippy segera mengejarnya dan balik lagi menyerang Gohan membabi buta. Grippy mengatakan jika Gohan cuma bertahan saja maka sampai kapanpun dia nggak mungkin bisa mengalahkannya. Gohan pun berpikiran hal yang sama. Jadi dia nggak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan yang tinggi untuk membuat Grippy nggak bisa bangkit lagi. Gohan menghajarnya dengan tendangan keras sehingga Grippy merasa sangat kesakitan. Setelah itu Gohan melakukan tikaman kasih sayang yang membuat Grippy sampai hilang keseimbangan. Lalu Gohan memegang tangannya dan memutarnya seperti baling-baling. Setelah itu dilemparnya sangat jauh. Di saat Grippy masih bobo siang, Gohan menembakkan jurus andalan Goku yaitu Super Kamehameha. Laser itu melesat dengan kecepatan tinggi yang dikit lagi bakal mengenai Grippy. Namun di saat itulah kekuatan tersembunyi Grippy bangkit tiba-tiba. Bahkan bangkitnya dari kening yang menciptakan benturan ledakan besar. Kedahsyatannya sampai meluas yang hal itu membuat Gohan sangat terkejut. Benar saja, Grippy telah berevolusi yang kini telah memiliki bentuk baru yang super kawaii. Berbeda dengan rambut Super Saiyan biasanya, rambutnya kini seperti biasa saja. Namun kekuatannya pasti telah meningkat pesat. Grippy sangat senang dan merasa dirinya seperti hidup kembali. Sedangkan Gohan sendiri hanya diam saja karena dia telah mengulang kesalahan yang kedua kali.
Di sisi lain, kakek tua dan Kaioshin kini telah kembali dari dalam bola energi untuk mengantarkan Goku dan Vegeta latihan. Kakek tua sangat penasaran seberapa kuat sebenarnya yang ingin dicapai Goku dan juga Vegeta sampai mereka puas. Shin menjawab kemungkinan terburuknya mereka mungkin bakalan bertarung sampai mati. Tiba-tiba Shin baru merasakan kalau telah terjadi pertarungan di bumi. Sebelumnya saat masih di dalam bola energi mereka nggak dapat merasakan aura ki siapapun karena dunianya tidak saling terhubung. Mereka merasakan kalau aura kini sangatlah besar bahkan sampai menyebar ke seluruh semesta ini. Kakek tua pun mengeluarkan bola ajaibnya dan melihat yang kini bertarung ternyata adalah Gohan dan juga Grippy. Shin yang gak mau sesuatu buruk terjadi lagi akan segera menghubungi Goku dan juga Vegeta. Di sini dijelaskan kalau Goku dan Vegeta masih fokus dengan latihannya. Tapi setelah Shin mengabari, mereka mungkin bakalan tahu situasi kini sedang semakin buruk. Lalu dapatkah mereka datang tepat waktu? Dan apakah mereka juga telah mengalami peningkatan seperti Gohan yang tidak latihan tapi mampu mencapai Super Saiyan 6? Nah tapi sialnya manga terbarunya baru sampai sini saja. Belum ada lanjutan sejak bulan Juni kemarin. Dan belum tahu kapan lanjutan ceritanya lagi. Mungkin ini bakal terdengar sangat mengecewakan. Tapi mau biji mana lagi? Kita cuma penikmat bukan pembuat bukan? Untuk selanjutnya YPB bakal bahas manga terbaru dari Dragon Ball Hakai, menceritakan pertarungan sengit setelah arc Moro berakhir. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. YPB Movie, channelnya anime masa kini.